Nah, bentar. Ini teh jadi kita aku bingung ngatur layarnya bentar. Oke, oh ada Ilma nih. Ntar aku ngecek dulu settingan aku nih biar enak. Oh, oke aman. Halo Ilma. Gimana matrikulasinya Ilma? Halo Kang, halo juga yang lainnya. Aku belum mulai matrikulasi Kang, baru nanti 15 Juli Oh, kayaknya. 15 Juli. Kirain aku udah Iya, mulai. belum. Aku masih di Garut sekarang. Garutnya Paling di mana sih kamu tuh? aku di Cikajang. Cikajang. Aku teh nenek aku teh orang Leles. Jauh. Jauh banget ya. Udah. Mm-mm. Aku pernah sih waktu itu ke temen yang nikahan di Cikajang. Dari Bandung 3 jam anjir. Iya, emang jauh kalau ke sini. Kayak masih sejam gitu loh dari Garut kota. Iya bener. Oke Iya, oke oke gitu. oke. Kang lagi di mana? Aku lagi di Cibiru. Aku mah rumah nggak Oh, kemana-mana ini lagi begini-beginian aja nih. oh. Si Nina mau ikutnya katanya nggak bisa dia. Belum tahu, tapi tadi siang tuh ada kegiatan sama Hasna. Emang mereka mah sejoli pisan sih ya. Oh iya, ini tuh Ilma tuh ada kelas aku guys di psikologi juga. Dia tim ruang curhat. Salam kenal ya semuanya. Ini tuh Ya, yang halo. ada anak UMB juga. Ilma. Oh, siapa? Yang mana yang anak UMB ngacung atau ngobrol? Coba cerita. Sama anak BKI ini tuh satu orang anak BKI. Oh, Aku nggak tahu gimana ceritanya linknya bisa nyampe ke UMB nih. temennya Anan kah? Temennya Anan. Kenal sama Anan gak sih? Dan Oh, kenal, kenal. Oh, ah temennya Anan. iya Iya, waktu itu tapi teh beda kelas. Anan itu kelas kelas A, aku kelas B. sama siapa sih Oh, satu lagi teh si temennya Ateng. si Ateng. Iya, kenal dari mana itu? Oh, waktu itu kita ngetes bareng Kayak Oh, kita satu kerjaan juga. satu circle di kerjaan ngerjain wow. anak-anak SD. Aduh. Oke, ini kita sambil mulai aja ya, nyantai. Ini aku nggak nyiapin materi yang berat-berat, cuman Siap, begini-beginian doang. Jadi aku coret-coret aja ya, pakai pakai pulpen. Nah, jadi aku pengen kemarin tuh sempat kepikiran kan, pas sama Danu tuh aku nanyain kan, eh dan kalau ini kalau nggak ngomong mic-nya di off aja ya, bisa nanti kayak kemarin kresek-kresek. Nanti pas kamu mau ngomong baru dinyalain lagi mic-nya. Oke? Nah, thank you. Nah, jadi kemarin tuh aku tuh nanya sama Danu sama Fasya kalau nggak salah tentang ini gitu. Terus kayak aku bingung ngebahas apa gitu kan. Akhirnya udah deh, pada sebelumnya aku pengen tanya dulu nih sama kalian, menurut kalian nih sebenarnya rajin sama males itu udah tahu belum sih sumbernya dari mana gitu sebelum kita bahas, karena kita tuh punya 3 bahasan. Aku bakal ngejawab 3 pertanyaan ini nih. Pertama, kenapa lebih sering males sama daripada rajin, ini pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, kenapa rajin sama males datang di waktu yang nggak tepat.
biasanya lagi semangat nggak ada kerjaan, lagi ada kerjaan malah jadi males gitu. Sama yang terakhir, dari mana sebenarnya asalnya rajin sama males itu? Nah, menurut kalian sendiri deh, masing-masing boleh ngobrol ya. Menurut kalian sebenarnya rajin sama males tuh, atau ini dulu deh, menurut kalian kenapa lebih sering males daripada rajin? Ada yang mau coba jawab? Atau ada yang relate? Kenapa nih? Kenapa atau cerita kalian gimana sih kalau soal rajin sama males? Kalau menurut saya mereka tuh berdua tuh saling berhubungan sama motivasi dirinya sih Kang. Oke, gimana tuh maksudnya tuh? Coba dijelaskan gitu. Coba diceritain lebih panjang. Gak tahu gak bisa. Yang kamu rasain sebenarnya, kamu lebih sering ngerasain males atau lebih sering ngerasain rajin? Atau balance? Malah males aku mah. Males. Nah, kenapa tuh kalau boleh tahu? Kenapa kamu lebih ngerasa males? Energinya habis terus aja gitu, ngerasa kurang bersemangat. Oke, ngerasa kurang Jadi bersemangat. ya Oke. males beraktivitas. Itu kalau dibandingin sama di persentase, bisa ngukur nggak kira-kira berapa persen rajinnya atau berapa persen malesnya, atau lebih sering, lebih gede mana persentasenya kalau bisa diukur? Kalau presentasinya kurang tahu tepatnya, tapi lebih kerasanya emang dampaknya tuh iya dampak dari malas aja gitu, lebih ngerasain dampak dari malas daripada rajinnya gitu. Oke. Kalau Fasya gimana sih? Menurut kamu gimana sih? Kenapa lebih Gimana apanya Kak? ya ini Maaf kamu tadi lebih kurang kamu lebih sering ngerasa malas atau lebih sering ngerasa rajin? aku kayaknya males sih. Males. Oke, nggak apa-apa. Kenapa tah? Karena sebenarnya aku tuh selalu mengerjakan hal yang lebih aku sukai gitu, entah itu hal yang menyenangkan atau enggak. Heeh. Ini berisik. Nah, jadi kalau misalnya sesuatu yang eh, bisa dibilang rajin itu kan bagi aku, ya aku kan mengerjakannya. Kalau enggak, ya nanti dulu deh gitu. Aku lebih Oke. memprioritaskan apa yang aku suka gitu. Nah, oke. Jadi di sini aku mau nge-review sedikit, teman-teman. Pertanyaan pertama ini aku mau mulai dengan ini. Kenapa kita lebih sering ngerasa males daripada rajin? Gitu kan. Nah, jawaban pertamanya aku mau ngasih tahu dulu nih, motivasi itu cara kerjanya kayak apa. Jadi, motivasi itu muncul karena ada alasan yang mendorong dia untuk mengerjakan sesuatu sampai level tertentu dianggap selesai gitu. Nah, misalnya pertama aku ngambil yang paling enak tuh contohnya lapar gitu. Nah, karena kita lapar banget, makanya kita terdorong untuk makan. Tapi kalau nggak lapar-lapar banget, kita nggak akan terdorong untuk makan. Malah disediain makanan aja bisa nolak kalau emang udah kenyang. Bener kan ya? Setuju? Nah, jadi karena kita punya alasan, kita lapar, maka dorongan kita untuk makan tuh gede. Tapi dorongan makan ini akan berangsur berkurang sampai kita ngerasa kenyang. Dan motivasi kita untuk makan itu habis pas kenyang. Sampai sini paham? Paham ya sampai sini ya? Nah, dari kenyang ini kita berkegiatan. Berkegiatan ini mungkin bahasanya refill kali ya. Refill keinginan untuk makan lagi nih. Level si kelaparannya ini. Sampai nanti akhirnya lapar lagi, kedorong buat makan lagi, makan sampai kenyang. Kegiatan lagi, capek lagi, makan. Nah, ini yang namanya motivation cycle atau siklus motivasi. Ini motivation cycle. Nah, setelah ini tadi aku ngejelasin tentang
tentang ini nih, tentang PDKT nih. Nah, jadi pada dasarnya kita bakal ngerjain PDKT kalau kita punya alasan, sama prinsipnya. Misalnya kita pengen punya pasangan. Nah, dengan pengen punya pasangan, maka kita bakal ngerjain si PDKT ini untuk effort. Dengan segala macam keyakinan kita gimana cara PDKT yang benar. Nah, setelah effort, ini hasilnya kan ada dua. Ada yang ditolak, ada yang diterima gitu kan. Nah, kita mulai dengan yang diterima dulu deh. Nah, efek dari effortnya diterima itu menyenangkan dan punya pacar gitu. Dari sini, let's say misalnya nggak berlanjut pacarannya, terus putus, nah terus pengen lagi nih punya pasangan. Karena di ujung ini kita udah ngerasa diterima dan menyenangkan dan pernah punya pacar, jadi ketika effort ini tuh keingetannya tuh ke sini. Putus lagi nggak apa-apa, pengen punya pacar lagi, PDKT lagi, effort lagi. Putus lagi nggak apa-apa, PDKT lagi. Meskipun ninggalin luka ya, tapi proses untuk effort mau PDKT-nya tuh lebih gede dibandingin sama orang yang tipikal kedua. Ketika effort dia ditolak, ketika PDKT effort ditolak, PDKT effort ditolak, PDKT effort ditolak gitu kan. Yang hasilnya responnya menyebalkan. Nah, karena dia sering effort dan sering ditolak, dia ngerasa bahwa udahlah aku mah nggak ngerasa pengen punya pacar. Jadi dia akhirnya nggak PDKT gitu. Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari dua penjelasan tadi, kalau kita tarik kesimpulan dari dua penjelasan tadi, maka ketika lebih sering dapat respon menyebalkannya, itu bakal bikin kita males. Males karena kita tahu bahwa kita nggak akan dapat yang kita mau gitu loh. Kita nggak akan dapat, PDKT kita udah pasti ditolak. Aku usaha juga nggak akan dilihat gitu loh misalnya. Nah, sedangkan rajin ini sebaliknya. Rajin itu akibat karena terus-terusan dapat respon yang menyenangkan. Tuh. Setelah dapat penjelasan ini, yang baru masuk gimana nih pendapatnya? Dan menurut kamu gimana, Dan? Masuk akal nggak nih? Ngerti nggak nih penjelasan aku? Kita sambil ngobrol aja santai ya. Ngerti kan? Ngerti. Yang kamu rasain gimana, Dan? Relate nggak sama penjelasan aku? Relate banget sih, Dan. Relate banget. Boleh kasih cerita? Gimana tuh? Iya, mengenai motivasi gitu kan, kita punya motivasi kita karena kita punya alasan dan dorongan gitu kan. Misalnya kita motivasinya itu pengen dapat nilai bagus, ya berarti kita secara mengalir gitu kan, kita misalkan terus belajar terus-terusan gitu kan. Soalnya kita punya motivasi dari awal gitu kan. Misalnya kita aktif kegiatan kampus karena kita pengen nyari beasiswa gitu. Nah, itu karena mau nyari beasiswa. Tapi kalau misalnya nih si orang yang gak pengen nyari beasiswa, possibility-nya cuma bakal kuliah pulang doang kan? Iya. Iya kan? Gitu. Nah, terus tadi ada yang siapa sih tadi yang nanya soal prokras namanya? Aku Panggil Nafisa aja, Kak. Oke, nah Nafisa tadi nanya apa sih bedanya sama prokras si malas ini gitu kan? Kamu teh BKI ya kalau nggak salah atau psikologi? Iya, BKI. BKI ya, oke. Nah, terus Nafisa nanya gimana kan kalau misalnya prokrastinasi, apakah karena malas? Nah, ada dua kemungkinan prokrastinasi itu. Pertama, karena memang tadi efek karena kita ngerjain hal yang dapat respon yang menyebalkan terus-terusan, makanya kita jadi nggak mau ngerjain itu, nunda karena nggak mau gitu ya, karena kita tahu hasilnya nggak akan menyenangkan. Atau yang kedua,
Karena burnout. Karena kecapean. Jadi kayak tadi nih misalnya penjelasannya yang hari pertama tuh pagi-pagi lagi 100% gitu kan. Terus siang dipakai kuliah 50%, sorenya dipakai kegiatan 40%, malamnya sisa 10% kan dipakai tidur. Recharge nih karena malamnya cuman sisa 10%, jadi paginya nggak full nih, nggak full 100%. Siangnya tetap misalnya berkurangnya segini, sorenya tetap, nah malam teh udah habis, berarti besoknya juga bisa jadi lebih sedikit dari ini, bisa jadi cuma 50%. Siangnya berkurang 50%, sorenya udah 0, mau kegiatan gimana gitu loh. Jadi itu tuh teman-teman alasan kenapa kita lebih sering males daripada rajin. Ada yang mau ngasih kesimpulan kira-kira kenapa coba? Biar aku bisa tahu kalian paham. Yang baru masuk boleh ngobrol. Gimana nih guys? Ada yang mau ngasih kesimpulan? Satu orang aja cukup. Biar aku tahu kalian paham. Nafisa mau nyoba? Aku takut salah. Nggak apa-apa. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, karena pendapat kalian tuh sama-sama penting soalnya. Gimana menurut kamu? Kesimpulannya malas itu nggak selalu buruk. Terus kita tuh ternyata butuh recharge diri untuk meningkatkan motivasi diri kita. Gitu nggak sih, nggak tahu deh. Iya kayak gitu. Dan tambahannya masalahnya kita nggak begitu aware cara recharge motivasi kita kayak apa. Setuju? Gitu. Jadi nah ini PR pertama nih, berarti pertemuan pertama, penjelasan pertama langsung dikasih PR ya. Nyebelin emang orangnya. Tapi ya kita jadi aware bahwa pada dasarnya kita butuh recharge motivasi kita. Tapi gimana cara recharge-nya gitu. Itu yang jadi PR buat nanti kita bahas mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya lah, kalau misalnya ada sesi-sesi lagi. Atau di minggu depan boleh deh misalnya. Karena kan minggu depan bahasannya bebas, mau ngegali ini juga boleh. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, ini nih. Kenapa rajin sama malas datang di waktu yang nggak tepat? Oke. Nah, aku mau mulai ngejelasin dari batu baterai ini nih, dari percentage batu baterai. Nah, misalnya di hari pertama, let's say kita punya energi 100%. Gitu ya. Ini pagi. Nah, siangnya kita pakai misalnya, jangan banyak-banyak deh, 30% misalnya. 30%. Terus sorenya 30%. Gitu. Berarti malam sisa 40 dong. Malam 40%. Gitu. Nah, terus misalnya hari kedua, dari 40% ini kita cuma bisa recharge sampai 80% misalnya. Gitu. Kegiatan siangnya sama, biar gampang hitungnya. Sorenya sama. Berarti di sini tinggal sisa 20 ya. Masuk hari ketiga. Nah, nih. Ini aku mau jelasin nih. Kenapa rajin sama malas kadang datang waktunya nggak tepat. Di hari pertama, kita punya energi full 100%. Dipakai siangnya, sisa 70. Dipakai sorenya, sisa 40. Nah, di malam ini kadang bisa berkurang lagi. Karena misalnya besoknya ada deadline misalnya. Karena prokras jadi besoknya deadline. Karena kerjaannya banyak jadi malamnya dipakai kerja lagi.
karena besok harus nyiapin ini itu, malamnya dipakai lagi. Jadi yang ada malamnya dipakai kerja juga. Misalnya dipakai kerjanya 30%. Jadi pas sebelum tidur cuman sisa 10%. Gitu. Berarti di sini udah nggak 80 dong. Nah, anggap ini apa namanya? Ini yang nanti aku jelasin kenapa itunya nggak tepat. Nah, terus misalnya malamnya ini dipakai istirahat deh. Opsi kedua misalnya malamnya dipakai istirahat. Oke. Ngecas. Dapat 80. Berarti nanti ini ditambah 40 ya. Nah, dari 80 ini berkurang lagi 30. Berkurang lagi 30. Sisa 20. Kita dikasih deadline lagi. Yang energinya ngabisinnya sama. 30%. H-3 karena let's say misalnya ngecasnya 40%, berarti kan di sini sisa 10 ya. Sebelum tidur. Sebelum tidurnya minus. Berarti di sini udah 30%. Ke sini udah 0, ke sini udah minus, ke sini udah ya gitulah. Jadi pada dasarnya kenapa rajin sama males datangnya nggak di waktu yang tepat, karena kita nggak begitu aware kapan waktunya beneran dipakai istirahat, kapan beneran waktunya dipakai kerja. Sampai sini masuk akal nggak teman-teman? Yang lain gimana yang lain? Ngobrol dong, biar aku tahu kalian ngerti gitu. Ya, halo. Iya, halo. Sama siapa nih? Tina. Oke. Gimana? Nanti gantian yang ngobrol. Sebenarnya ini kan pembahasannya teorinya ya kan, teorinya ini diibaratkan batu baterai gitu kan. Oke. Nah, tapi menurutku penggunaan itu nggak selalu harus dipresentasikan. Iya, oke. Kebutuhan kita juga kan nggak semua orang sama. Tergantung cara kita mengolah energi kita sendiri. Misal siang itu dari pagi udah kerja sampai siang. Siang itu pasti tiba-tiba lelau gitu kan. Tiba-tiba ada 10% aja. Berhenti sebentar, dengerin lagu. Kalau aku dengerin lagu yang aku suka. Terus kalau enggak sambil jalan ke belakang kamar mandi atau kemana gitu, itu udah mulai terisi lagi energinya. Terus lanjut kerja lagi. Kalau aku ya. Jadi apalagi kalau malam. Biasanya orang malam itu udah posisi capek kan. Tapi kadang juga aku malah malam itu pinginnya aku happy sama diriku sendiri. Oke. Kalian pengennya kerja. Jadi menurut kamu ini apa namanya? Nggak selalu bisa dipresentasi kayak gini. Oke. Mau apa? Oke. Next, ada yang mau ngobrol? Kamu udah cukup atau mau lanjut? Halo, siapa tadi? Udah cukup atau mau lanjut ceritanya? Lanjut, bener tadi. Gimana? Lanjut gimana? Sorry tadi dipotong. Ini tadi dari lanjutannya apa tadi? Ini aku tuh mau ngeresponin kamu sebenarnya. Jadi kamu mau ngelanjutin yang pendapat kamu, ngasih kesimpulan yang kamu pikirin dari apa yang aku jelasin, atau udah ngerasa cukup sama penjelasannya gitu, atau sama pendapat lanjut kamu? aja dulu. Lanjut aja. Oke. Iya. Yo, yang lain ada yang mau komen sebelum aku ngejawab yang tadi? Siapa namanya yang tadi teh? Aku nggak begitu dengar tadi. Siapa? Tina. Oke. Tina. Oke, Tina. Next, ada yang mau ngobrol? Yang lain? Ilma, menurut kamu gimana, Mak?
Masuk akal nggak, Mak? Oh, lagi nggak di tempat kayaknya. Oke. Nah, aku mau respon dulu aja kali ya, sambil nungguin yang lain. Mungkin lagi nyerna juga. Nah, memang aku setuju banget sama Tina kalau misalnya energi kita itu nggak bakal selalu tetap gitu loh. Nggak bakal selalu tetap, gimana cara ngabisinnya. Dan aku di sini ngasih tetap itu biar gampang ngitungnya. Karena pas aku proses belajar ini gitu ya, belajar si persentase-persentasean ini, waktu itu juga aku nggak begitu aware. Yang aku aware adalah satu titik di mana kok aku hari ini capek banget ya, padahal kerjaan banyak. Kok aku hari ini ngerasanya semangat banget ya, tapi kerjaan aku udah habis. Ini gimana nih gitu loh. Nah, jadi di titik itu aku mulai tuh ngotret. Oh iya, kalau misalnya aku gini dianalogiin dan segala macem. Tapi nggak semua orang kayak Tina yang tahu gimana cara nge-recharge motivasinya. Sayangnya nggak semua orang kayak Tina. Ada orang yang udah drop motivasinya, udah minus, terus ditekan buat ayo kamu nggak boleh males, ayo semangat, ayo kamu nggak bisa males-malesan kayak gini. Dan itu diri sendiri yang neken gitu. Ayo kamu tuh nggak boleh males-malesan kayak gini, kamu tuh masih banyak kerjaan, kamu tuh masa depan kamu tuh masih panjang, ayo jangan males-malesan gitu. Nah, aku memang agak berbeda pendapat, agak berbeda haluan sama tim yang ngemotivasi orang-orang males buat terus bekerja gitu loh. Makanya kenapa aku jelasin kayak gini, biar kita bisa tahu nih, indikatkan di sini. Tadi aku udah ngasih tahu ya bahwa indikator males itu adalah tanda kalau persentase baterai low. Oke. Kalau dilengkapin lagi penjelasannya, berarti indikator rajin itu adalah persentase baterainya cukup buat kerja. Nah, aku pengen ngajak kalian aware ini nih. Biar kalian tahu bahwa oh, aku teh lagi males, berarti baterai aku lagi low, istirahat dulu deh gitu. Wah, aku lagi rajin nih, boleh nih kita kerjain apa yuk gitu loh. Jadi ada satu momen di mana indikator ini nih, karena kita nggak bisa, yang tadi Tina bilang, kita nggak bisa tahu berapa persen energi yang kita punya sekarang. Kita nggak pernah tahu recharge kita ngecas sampai berapa persen. Gitu. Nah, jadi kira-kira dengan penjelasan aku ini ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak? Kenapa rajin sama males datang di waktu yang nggak tepat? Ada yang mau ngasih pendapat? Yuk. Atau masih nyerna nih? Masih nyerna ya? Oke. Nggak apa-apa, masih cerna ya. Oke. Gitu teman-teman. Oke, aku pengen tahu dong pendapat kalian gimana nih setelah mendengarkan penjelasan aku ini, biar aku bisa ngukur nih sejauh mana pemahaman kalian. Yuk, yang ikutan boleh ngobrol. Speak up guys. Kamu Nafisa gimana Nafisa? Yang kamu pahami gimana? Pendapat kamu gimana? Or sejauh mana before-nya tuh kamu mandang motivasi seperti apa? Mandang malas sama rajin seperti apa? Dan hari ini setelah aku jelasin kayak gini, apa pandangan kamu tentang malas sama rajin? Dulu aku nganggap motivasi itu membosankan ya. Soalnya kayak apa sih motivasi? Gak bakal ada perubahan gitu. Kayak orang ngasih motivasi. Terus pas sampai ya aku kuliah jurusan BKI, oh motivasi tuh gini, nggak selalu tentang ya yang
apa ya, gak selalu yang aku pikirin gitu. Terus malas juga tuh gak selalu buruk gitu. Dulu kan nganggep pasti mindset sampai sekarang juga mindset orang-orang kalau malas tuh pasti buruk ya. Padahal gak selalu buruk gitu. Oke. Mungkin itu ya. Oke. Dan menurut kamu gimana, Dan? Atau dari Ani atau Ilma gitu, atau Tina boleh deh. Apa pandangan kalian sebelum dengerin penjelasan aku ini tentang malas sama rajin, dan sekarang tuh ada perubahan apa sih cara pandangnya? Boleh yuk ngobrol yuk. Kalau aku sama aja sih. Sama aja. Oke, nggak masalah. Sama aja, cuma kan ini ilmu juga sih ya. Namanya ilmu gak mungkin kita tolak. Nah, jadi pemahaman aja. Kayak opsi lain. Opsi lain. Aku punya caraku sendiri, tapi aku berarti orang lain juga punya opsi ini. Oh iya gitu. Oke. Dan gimana menurut kamu, Dan? Mungkin sama yang teman-teman tadi bedain mungkin ya, cuma pengalaman aku pribadi gitu kan ya Kak, ketika dulu aku punya motivasi, terus yang aku kejar itu kayak apa ya, gak kecapaian terus. Jadinya aku capek, terus energi aku habis, dan mungkin dari awal aku salah motivasi mungkin yang tidak sesuai dengan minat aku. Oke. Jadi yang kamu tangkap dari obrolan kita sampai saat ini apa nih? Kesalahan apa nih? Kesalahan motivasi kayak gimana yang kamu lihat setelah aku jelasin tentang malas sama rajin ini? Kan dari awal ngejelasin tentang misalkan kita motivasinya apa, terus dorongannya apa mungkin. Dan ketika aku kemarin mungkin motivasinya itu pengen terlihat orang banyak mungkin, sehingga dorongannya aku aktif. Nah mungkin bisa kesalahannya aku alami itu mungkin motivasinya itu yang baik menurut aku tapi belum tentu baik di kalangan orang banyak gitu kan. Oke. Kalau kamu gimana nih? Sebelum sama sesudahnya. Mungkin sebelumnya aku ngerasa bakal ngedapetin apa yang aku kejar mungkin ya, tapi setelahnya aku ngerasa capek dan habis energi mungkin ya. Oke. Tapi semuanya ya tidak semuanya tidak ada yang sia-sia. Mungkin dari kesalahan aku dapat pengalaman sehingga aku belajar dari kemarin. I see. Oke. Nah, jadi kalau yang aku tangkap pada dasarnya kenapa kita bisa kenapa malas sama rajin itu bisa datang di waktu yang nggak tepat, dari yang aku pelajari itu lebih ke arah si kita nge-manage energinya. Manage energi. Gimana? Manage energi. Nah, itu makanya tentang energi yang ada di diri kita tuh. Kita sendiri tergantung kesadaran diri. Manage energi berdasarkan kesadaran diri kan. Kesadaran diri. Nah, si manage energi ini kan ada energi penuh, ada habis, gitu kan. Jadi kalau misalnya nih si energi penuh ini lapar, si energi habis ini kenyang, nah berarti gimana caranya biar kita
nggak gampang kenyang. Karena kita mau makan nikmat misalnya. Kita pengen makan nikmat nih. Kita pengen makan enak gitu. Makan enak itu ketika lapar. Setuju? Setuju. Makan enak itu ketika lapar. Jadi gimana caranya kita ngelola pola makan kita biar bisa pas mau makan tuh selalu ada space untuk laparnya. Kalau dikonteksin ke kegiatan kalian, gimana caranya ngatur energi ini, manage energi ini dengan kesadaran diri biar ketika di sini mau rajin, kalian bisa rajin, tapi males. Ada masanya kalian juga mengizinkan diri kalian males untuk recharge. Nah, masalahnya nggak semua orang kayak Tina tahu gimana cara nge-recharge-nya, punya kesadaran diri, dan hal-hal lain yang bisa bisa memahami dan memaknai sebuah kemalasan, terus berusaha recharge sampai nanti akhirnya mau rajin lagi buat kerja gitu. Jadi aku bisa bilang gimana caranya kita punya semangat di saat yang tepat. Kata kuncinya di sini. Jadi kapan kita semangat, itu teh waktunya teh tepat pas kita mau kerja gitu. Nah, ini sulit. Ini butuh latihan ya. Kalau emang Tina bisa berarti keren banget. Dan ini lumayan butuh challenge dan kesadaran diri gitu loh. Menurut kamu gimana, Nafisa? Kamu udah bisa aware kah sama buat nge-manage kesadaran diri ini buat nge-manage energinya? Kak. Ya? Aku? Kalau kamu gimana? Aku tuh belum. Belum ya? Aku merasa belum aware. Kalau kayak Kak Sekai itu kayaknya udah bagus ya. Cuma dengerin lagu. Energinya bisa langsung ini. Kalau aku tuh kayak habis ketemu orang tuh bisa 1-2 hari di tempat tidur. Itu juga sebenarnya gitu. Oke. Dan cara orang recharge tuh beda-beda ya teman-teman ya. Cara orang recharge tuh beda-beda. Kemampuan ngelola energinya beda-beda. Kesadaran diri untuk tahu kapan indikator malesnya nyala, kapan indikator rajinnya nyala juga nggak semua orang bisa aware gitu loh. Dan ini PR banget nih. Ini challenge banget nih. Gitu. Nah, prokrastinasi kalau disambungin lagi ke prokrastinasi, ini karena memang pada dasarnya semangat di saat yang tidak tepat atau malas di saat yang tidak tepat. Jadi prokras itu ada kalanya kita mau kerja tapi kerjaannya nggak ada. Tapi ada kalanya kita nggak mau kerja tapi kerjaannya numpuk gitu loh. Makanya ditunda. Nah, PR besarnya adalah di recharge-nya ini nih. Gimana cara recharge-nya gitu. Ini PR besarnya di sini. Kalau kamu gimana, Dan? Udah cukup sadar buat ngelola energinya? Sudah cukup sadar. Oke, udah cukup sadar ya. Iya, kalau misalkan aku habis energi aku harus ngapain gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu kah? Boleh loh. Sebelum kita bahas pertanyaan ketiga. Aku cukup. Cukup? Yang lain cukup? Kalau cukup aku lanjut nih. Oke. Kalau nggak ada respon aku lanjut ya. Nah, jadi sebenarnya dari mana sih asalnya rajin sama malas? Oke. Kalau kita ngelihat asal usulnya,
balik lagi. Rajin sama males ini adalah bagian dari motivasi. Motivasi ini dasarnya adalah motif. Kalau dari teorinya, motif ini alasan. Jadi, kalau bisa dibilang rajin sama malas itu berasal dari alasan kamu. Oke, alasan yang kayak gimana sih gitu kan? Nah, ada alasan yang kuat sama alasan yang lemah. Nah, semakin kuat alasannya, semakin kuat motivasinya. Semakin kuat motivasinya, bakal munculin rajin. Gitu. Semakin lemah alasannya, semakin lemah motivasinya. Semakin lemah motivasinya, bakal munculin males. Oke. Jadi, motivasi ini bisa kita bilang percentage baterainya kita. Nah, tapi ini yang mungkin nggak tahu sih apakah kalian pernah dengar atau enggak. Tapi sekuat-kuatnya motivasi, serajin-rajinnya kalian, pada satu waktu semuanya bakal berakhir di males. Karena energi baterai motivasi kita pasti habis. Gitu. Jadi mau serajin apapun kamu, mau si paling rajin semuanya dikerjain, nggak akan kelihatan sama kita karena kita yang kelihatannya dia beraktivitas terus-terusan. Tapi pada dasarnya ada masanya energinya habis. Dan energi habis ini tanda kalau indikator males gitu loh. Nah, bisa jadi balik lagi, strategi cara ngelola motivasinya tuh kayak apa? Tiap orang beda-beda gitu. Tiap orang beda-beda. Kalau Sky gimana? Kalau Tina gimana, Tin? Yang strategi kamu gimana biar bisa ngelola si energi itu? Kalau aku kan, ini posisi aku lagi di luar kota. Jadi aku ngerantau. Datang ke sini juga sendiri, jadi aku setiap kali aku males, misal pagi tuh kadang aku males. Lebih sering pagi tuh males. Aduh, masih capek banget ini. Tapi udah kerja lagi. Nah, di situ aku langsung munculin motivasiku dari diri sendiri. Loh, kalau aku malas, nanti kerjaanku gimana? Nanti aku dimarahin bosku, terus kena PHK. Pokoknya mikirnya yang buruk gitu loh. Buruk itu untuk kebaikan diri sendiri. Bukan selalu buruk itu malah memperburuk keadaan, enggak. Kalau bagi aku, kalau aku mikirin kayak gitu, berarti aku harus semangat. Oke. Karena aku nggak ada siapa-siapa di sini, aku bukannya nggak boleh ngeluh, boleh capek. Cuma kalau waktunya pagi itu kan pagi seharusnya semangat. Ya pokoknya pagi tuh, Tin, pagi semangat, ayo semangat. Makanya bukan kadang-kadang ya, setiap hari aku putar musik kesukaan aku. Kalau boleh tahu, aku putar musik di kerja sekarang, udah kerja? Iya kerja, ini masih kerja sampai malam aku kerja. Oh ya, kerja di mana? Di rumah makan, gimana ya? Warung makan gitu. Oh, oke. Warung makan, kedai gitu ya. Oke. Iya, kedai. Oke. Gitu kan kalau di kedai rame banget. Hektik sih memang. Itu aku awalnya kaget karena aku akhir tahun kemarin MBTI ku berubah juga. Aku ngerasa aku kok setiap ketemu orang mungkin kayak, kan aku jualan gitu. Nah, nanti setiap ketemu orang yang energinya, aku agak bisa ngerasain energi orang itu nggak baik ke aku gitu.
Jadi aku tiba-tiba, duh kok aku kesel ya, kok tiba-tiba lemas gitu. Nah itu aku bingung tuh, kenapa kok tiba-tiba lemas, kenapa gitu. Oh berarti orang itu seharusnya aku nanggepinnya biasa aja. Aku nggak usah ikutan sebel karena auranya dia. Oke. Jadi berarti kalau kamu lebih menekankan hal-hal buruk yang bakal terjadi kalau kamu males gitu ya. Iya, Biar kamu karena munculin lagi semangatnya. Oke. ya munculin lagi semangat. Cuma kadang kan nggak selalu diri sendiri juga kan. Aku juga punya sahabat. Nah, untuk tempat Cerita. keluh kesahku, tempat Heeh. ceritaku. Heeh. Nah, kadang kan aku nggak bisa nih lagi memotivasi diriku sendiri. Aku bener-bener lagi low. Heeh. Nah, terus aku cerita, eh bestie gitu. Heeh. Aku lagi capek banget ini. Gitu. Aduh, sini aku pupuk gitu kata dia. Heeh. Oh, rasanya walaupun itu cuma chat atau telepon gitu, tapi rasa simpati yang dia kasih ke aku tuh nyampe karena dia memang selama ini mengerti aku dan aku mengerti dia. I see. Oke. Jadi kayak saling jadi support system buat sendiri masing-masing gitu ya. Ya, Oke. Yang lain gimana? Nafisa relate nggak penjelasan aku sama kehidupan kamu, sama yang kamu alamin soal motivasi ini? Relate. Relate-nya sebelah mana nih kalau boleh tahu? Semuanya relate. Aduh, oke. Oke, jadi kamu cukup paham karena relate ya. Ya kan kalau teh terkait teh Tinama punya support sistemnya, I mean like sahabat gitu. Kalau aku mah pendem tipenya. Jadi ya udah gitu. Kalau ada masalah ya udahlah gitu. Nanti juga berlalu pikirannya tuh kayak ya udah nanti juga berlalu. Kalau misalkan emang lagi malas ya udah istirahatin aja. Kita kalau misalkan malasnya kelamaan, kita juga kena dampaknya ke kita lagi. Paling Oke. gitu doang. Kalau Danu kamu gimana Dan? Relate nggak Dan penjelasan aku Dan? Iya, relate Kang. Relate-nya sebelah mana nih kalau boleh tahu? Halo Dan lagi ini kayaknya dia. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari mana asalnya rajin sama males, pada dasarnya pertama dari alasan. Oke, aku lanjut jelasin sedikit. Pertama dari alasan. Yang kedua dari respon. Oke, dari respon. Nah, maksudnya gimana sih dari respon ini? Balik lagi prinsipnya. Ketika kita dapat respon menyebalkan, maka akan trigger malas. Trigger malas. Tapi kalau responnya menyenangkan, kita bakal trigger rajin. Tapi ini agak tricky ya kalau kita ngomongin pakai respon. Cuman aku ini ngomong soal gambaran besarnya aja nih. Misalnya kalian misalnya nih nyuruh ponakan gitu misalnya. Ih, tolong beliin ini dong misalnya. Tolong beliin ini dong. Nanti dijajanin es krim gitu. Nah, biasanya si anak itu jadi lebih rajin. Kenapa? Karena dia tahu setelah dimintain tolong, dia bakal dapet es krim. Responnya menyenangkan, dia bakal rajin gitu. Tapi semakin sering kita suruh, energinya habis. Gitu kan. Nah, bakal tetap balik lagi nanti ada masanya disuruh kayak enggak mau capek. Nah, itu ada kaitannya nanti ke si energi itu tadi. Si baterainya tuh habis dan habis tuh pasti males gitu.
Atau misalnya ada anak kecil yang kita suruh-suruh terus, udah gitu disuruh kita omelin. Kamu tuh salah ngerjainnya, harusnya gini 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 gini. Kamu tuh salah, harusnya gini 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 gini. Kok kamu salah sih? Harusnya kan belinya ini. Kenapa belinya ini gitu loh. Nah, si anak kecil ini ketika nanti disuruh bakal males. Kenapa? Karena dia dapat respon yang menyebalkan. Jadi semakin sering, premis yang aku punya adalah semakin sering dapat respon menyenangkan, possibility-nya bakal rajin. Semakin sering dapat respon menyebalkan, maka possibility-nya bakal males. Tapi serajin-rajinnya orang bakal males pada waktunya. Gitu teman-teman. Relate kah? Setuju ya, udah bisa ya? Setuju ya? Kalau ngomongin respon berarti kita terpengaruh dari luar gitu. Tapi nggak selalu rasa malas dan rasa rajin itu berasal dari luar diri kita. Oke, misalnya gimana tuh? Ya itu misal tadi, kalau memang kita orangnya ikhlas membantu orang lain, dimintain tolong walaupun berkali-kali, kalau kita ikhlas ya kita turutin aja selagi nggak merugikan diri kita sendiri. Misal kita lagi capek, ya kita bilang maaf lah, aku lagi capek, lagi nggak bisa. Bukan kayak ya itu energinya habis dong. Ya nggak habis juga, itu lebih ke membatasi diri nggak sih? Kita kan punya hak kita sendiri, nggak selalu harus nurutin orang lain. Tapi kenapa harus nolak? Padahal kan kalau ikhlas bisa terus dikerjain. Ikhlas ada dua juga. Oke, ikhlas kita harus ngertiin diri kita sendiri. Nah gitu. Kita ngerasa ikhlas, tapi badan kita yang untuk bergerak itu lagi nggak bisa diajak kompromi. Kita harus dengerin badan kita dong. Masa kita harus dengerin orang lain? Katanya ikhlas nolongin orang lain, tapi berarti dengerin badan kita dulu gitu. Bagaimana sih? Aku belum ngerti soalnya konsepnya gimana nih. Aku belum paham ya. Tapi itu menarik. Oke. Kita hati kita ikhlas, kita ingin bantu, tapi badan kita capek. Udah berkali-kali ini kita bantu, it's okay gitu. Kemarin masih kita bantu, tapi kayak untuk hari ini aku capek gitu. Maaf ya, untuk kali ini aku lagi nggak bisa bantu gitu. Lain kali kalau kamu butuh bantuan kabarin aja aku lagi. Gitu kan kayak, it's okay, nggak apa-apa, karena kan kita biasanya bantu. Orang tuh juga nggak mungkin maksa kita, ya ayolah tolonglah gini. Nggak mungkin menurutku. Karena udah banyak kebaikan kita sebelumnya. Oke. Nah, di sini aku perlu menekankan dulu definisi malas sama rajin aku ini apa buat ngejawab Tina. Oke? Karena pandangan kita mungkin agak berbeda di definisi malas sama rajinnya. Buat aku, malas sama rajin ini cuman matter of percentage. Ketika kamu enggan ngerjain, itu artinya kamu capek. Iya kan? Poinnya capek. Iya. Capek ini persentasenya low. Buat aku capek ini lagi ada di state males. Jadi malas sama rajin ini lebih ke arah state percentage energi. Nah, kenapa kita terima? Karena kita lagi ada di state rajin. Kita ada di state mau ngerjain itu. Kenapa kita nggak mau? Karena kita lagi di state capek. Nah, orang ikhlas juga ada capeknya. Setuju? Iya gitu. Gitu loh. Nah, tapi balik lagi. Seikhlas-ikhlasnya orang, karena kita di sini udah sama nih persepsinya antara capek ini persentasenya low dan malas ini persentasenya low,
bakal males pada waktunya, bakal capek pada waktunya, bakal nggak mau ngerjain itu pada waktunya. Sampai nanti dia recharge lagi dan mau lagi ngerjain. Gitu. Kebayang? Oke. Yang lain gimana? Ada pendapat kah atau ada yang mau ditanyakan kah? Sebelum kita lanjut, dikit lagi nih. Pengen nambahin sih. Oke, gimana? Respon maksud di sini tuh bukan respon kayak selalu harus minta tolong ke temen ya. Maksudnya responnya tuh kayak misalkan bukan tentang menolak suatu permintaan, tapi kayak respon ya tadi menyebalkan. Kayak misalkan kita teh udah misal nih ya, ih deg-degan. Kalau nggak deg-degan kamu meninggal. Ya, misalkan kita tuh udah mencoba membaur ke teman-teman, ternyata respon kita tuh gak ngenakin. Terus kita besok coba lagi. Ini kan aku ngejelasin ke Teska ya. Iya. Coba lagi buat berbaur lagi. Ternyata responnya gak ngenakin lagi. Pada akhirnya, yaudah deh, aku mending jadi tertanam gitu. Mending daripada karena takut bakal gak akan direspon lagi. Pada akhirnya dia tuh bakal udah deh, mending aku nggak usah berbaur sekalian daripada kalau misalkan berbaur juga pasti responnya bakal sama, kayak gitu. Jadi bukan. Ya. Jadi respon di sini adalah respon yang kita terima. Nah, dari orang karena lain. Ini masalahnya orang lainnya ya kan. Nggak semua orang lain nggak cocok sama kamu. Nggak semua orang lain nggak suka, nggak ngerespon apa yang kamu bicarakan gitu. Jadi kalau misal respon orang tersebut dia responnya nggak bagus atau nggak ngerespon, coba ke yang lain. Manusia kan nggak cuma dia aja. Iya. Temen dia kan kamu bukan dia aja gitu. Nah, di sini aku mau coba nge-bridge sedikit ke ini ya. Jadi sorry aku potong karena ini agak keluar konteks, tapi aku mau menekankan satu hal di sini. Nggak semua orang sepositif thinking kamu, Tin. Nggak semua orang bisa menekankan bahwa oh iya orang banyak, tinggal deketin. Tapi ketika ada satu momen di mana misalnya gitu ya, mungkin kamu nggak ngalamin apa yang dialamin Nafisa ceritanya. Ngalamin aku ngalamin. Dan sering aku. Iya kan? Berarti kalau kayak gitu poinnya, aku pengen menekankan kita nggak bisa dapet kita nggak bisa ngontrol respon yang orang lain kasih ke kita apa. Iya betul itu. Itu jadi prinsip dasar banget yang sekarang lagi rame kan, soal stoikisme. Stoicism. Nah, ya. Itu. Nah, Nafisa menekankan dan poin aku dijelasin banget sama Nafisa. Karena jadi gini, respon yang kita terima dari orang lain ini sebagai dorongan untuk kita nanti mau ngerjain aktivitasnya lagi. Jadi ini tuh sebagai dorongan untuk mengulang. Iya. Dorongan untuk mengulang. Nah, semakin banyak menyenangkannya, maka bakal diulang. Tapi semakin banyak menyebalkannya, maka bakal dihentikan. Nah, proses diulang ini rajin itu tadi. Mau lagi ngerjainnya. Punya energi buat kerjanya. Dihentikan ini karena persentasenya menuju 0 atau bahkan kurang dari 0 sampai minus gitu loh. Makanya dihentikan. Nah, mungkin Tina punya energi yang sebanyak itu untuk ngulang lagi, berusaha lagi interaksi sama orang, berusaha lagi ngebangun lagi cerita sama orang, sharing lagi sama orang, ngebangun lagi interaksi sama orang. Tapi
cerita dari Nafisa, aku menekankan poin aku ditekankan sama Nafisa sebenarnya. Jadi daripada kita ngedeketin orang nanti hasilnya nggak sesuai harapan, mending enggak sekalian, mending sendirian atau nungguin orang yang datengin aku duluan biar aku tahu dia juga tertarik sama aku. Gitu bukan Nafisa? Iya, ya maksudnya begitu. Gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Oke. Jadi Dihidupin apa nih? apa? Suaranya dihidupin aja. Aku pengen ngerespon. Oke. Gitu. Nafisa gimana Nafisa? Gitu bukan poinnya? Yes. Nah, Iya. jadi aku mau kembalikan lagi ke topik soal motivasi ini gitu ya, soal kenapa si rajin sama si males ini bisa jadi semisterius itu. Bisa jadi kadang random kita kalau beruntung jadi rajin, kalau sial jadi males, tapi banyaknya sial terus jadi males terus dan segala macem. Sebenarnya cuman karena dua hal ini teman-teman. Dua hal ini. Pertama adalah percentage energinya kita yang nggak bisa kita ukur, tapi kita punya indikatornya. Sekali lagi, aku ngomong di sini males itu bukan kondisi kita nggak mau ngerjain apa-apa, bukan. Males ini adalah state percentage energi kita ini menuju 0 atau bahkan kurang sampai minus gitu. Ini state malas. Nah, rajin percentage energinya ini menuju 100. Bahkan mungkin lebih dari 100. Kalau emang alasannya sekuat itu, kita tahu responnya menyenangkan terus, kita tahu bahwa kita bakal happy terus ngerjain itu, kita bakal kita nggak kesulitan buat bisa dapat hasil yang menyenangkan dan kita mau terus ngulang aktivitasnya gitu loh. Nah, poin kedua lebih ke arah bukan percentage, respon yang kita terima. Malas ini menyebalkan dan rajin ini menyenangkan. Dan kita di sini ngomongin akumulatif seumur hidup. Jadi dalam satu konteks misalnya kita berusaha buat pengen akrab sama orang lain, tapi ternyata seiring berjalannya usia kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, atau SMA langsung kerja, atau sampai umur kita yang sekarang let's say di 20-an menuju 30-an, ternyata orang-orangnya yang kita deketin, yang pengen kita akrabin, itu semuanya ngejauh dan bahkan hilang. Maka ya efeknya kita nggak mau deket sama orang, kita nggak mau mulai ngakrabin diri sama orang saat ini, karena itu udah akumulatif seumur hidup. Tapi kalau kita ternyata deketin sama orang, direspon, hasilnya bagus, orang seneng ini itu dan happy dan banyak banget hal yang menyenangkan terjadi ketika kita deketin orang, maka di umur sekarang kita gak akan kesulitan buat deket sama orang. Kesimpulannya itu guys. Ada yang mau ngasih pendapat? Boleh? Boleh, gimana? Dulu aku juga berpikiran gitu kan. Ya, karena ruang lingkup pertemananku juga itu-itu aja. Terus aku sampai diomongin sama ibu aku, katanya, kamu tuh Tin main kayak berbaur gitu keluar. Tapi aku ngerasa terkurung gitu. Sebenarnya aku ngerasa terkurung karena diri aku sendiri yang buat aku terkurung. Aku gak mau buka gitu.
kita mau membuka diri kita, banyak yang mau berteman. Cuma karena aku menutup, karena aku takut respon orang tuh nanti nggak baik, atau ini orang ini kayak gini nanti gimana ya, nanti aku malah diomongin di belakang atau yang lainnya lah, pokoknya udah berpikir buruk dulu. Itu malah bikin aku semakin nggak mau cari teman lagi. Yes. Tapi setelah aku pindah tempat, berarti aku udah bisa nyimpulin, berarti di tempat kemarin itu aku memang nggak cocok sama tempatnya, sama orang-orang di sana aku nggak cocok. Jadi aku keluar kan, udah keluar dari lingkungan itu, aku baru ngerti, oh ternyata memang itu permasalahannya, bukan cuma aku yang nutup diriku sendiri, tapi lingkungan sangat berpengaruh. Oke. Cukup? Juga apa? Kalau aku setiap hari juga punya afirmasi diri gitu. Oke. Gimana tuh? Gimana afirmasinya? Setiap hari aku ngomong sama diriku sendiri, aku kan diri gitu. Karena pernah ada omongan-omong gak baik ke aku, jadi itu tertanam di diriku. Semenjak aku punya kesadaran diri, aku selalu ngomong, kamu hebat, kamu kuat, udah sejauh ini nggak pernah nyerah, kamu tuh menarik, kamu tuh cantik gitu. Setiap hari aku ngelakuin hal itu, setiap pagi. Oke. Dan setiap itu pagi ngaruh sih ya? yang Dan itu ngaruh ya? Oke. Iya, berpengaruh. Oke. Sekarang juga semakin banyak teman, aku juga semakin walaupun ada masalah gitu, selalu aku kayak dikasih jalan keluar, ada aja orang yang bantu. Itu mungkin dilihat orang kita menarik gitu, karena afirmasi diri sendiri itu. Oke. Nafisa gimana, Nafisa? Kesimpulannya kayak gitu. Menurut kamu gimana? Relate nggak, atau ada pendapat kah? Atau ada cerita kah? Cukup mungkin ya. Cukup ya? Atau kesimpulan kamu akhirnya setelah ikutan ngobrol sama aku sekarang gitu di sini? Kayaknya aku paling merasa jadi ekstrovert ya di sini. Oke. Kenapa tuh? Ya, soalnya kalau aku biasanya diskusi di kelas juga diem-diem aja, nggak suka ngomong. Oh, kamu tuh tipikal yang nggak suka ngobrol lah? Gimana sih, bukan nggak suka ngobrol, istilahnya kalau misalkan dosen nanya gimana, kayak ya udahlah diem aja gitu, daripada nanti panjang kayak jadi ngebet. Jadi nggak tahu ya, mungkin dari kakaknya lebih welcome gitu, atau mungkin ada pendekatan-pendekatan yang berbeda, jadi mungkin lebih open. Tapi emang biasanya cerewet, cuma kalau kayak di kelas mah enggak, aku nggak terlalu. Oke. Dan kesimpulan yang kamu tangkap gimana, Dan? Halo, Danu. Dan dia lagi nggak ada di tempat kayaknya. Oke. Nah, di sini Ani gimana? Ada yang mau disimpulin kah? Mau ikutan ngobrol? Teh Ani. Halo. Kalau nggak ada ya udah, kita ambil kesimpulan aja ya. Jadi pada dasarnya di sini aku pengen ngadain sesi-sesi kayak gini nih, teman-teman. Nah, buat minggu depan itu obrolnya bebas, jadi nggak ada topik apapun. Minggu lalu juga sebenarnya udah ada obrolan sampai 2 jam kita ngobrol. Tapi aku belum sempet nge-upload ke YouTube, jadi belum sempet di-share sama kalian. Dan konten ini semuanya bakal aku simpen di YouTube apa adanya tanpa diedit, buat jadi bahan Jumat curhat gitu. Nggak tahu nih di-uploadnya kapan. Nah, buat yang hadir di sini gitu kan, kalau mau ngambil ininya boleh banget. Jadi aku pengen nawarin ke kalian buat, kecuali kalau yang udah punya ya, nggak apa-apa. Aku pengen coba ngulik. Kita nanti bakal one on one lewat di Google Meet. Aku bakal bantu kalian buat nyari tahu
sebenarnya apa sih sumber rajinnya kalian dan apa sih sumber malesnya kalian? Mau nggak? Aku bakal bantuin kalian buat ngegali itu. Ada yang mau? Dan ini gratis ya teman-teman. As a reward karena kalian udah ikutan sekarang nih. Ulang kan? Hah? Diulang. Oke. Aku nggak Jadi dengar. jadi aku pengen ngasih apresiasi ke kalian yang udah datang sekarang. Aku pengen bantu kalian buat nyari sebenarnya sumber rajinnya kalian itu apa dan sumber malesnya itu apa. Lewat Google Meet nanti, one on one kita janjian. Gitu. Mau nggak nih? Kalau mau nanti kita nanti Itu di-share ya? Apa? Di-share. Enggak. Nanti yang minta di-share enggak? Enggak, nanti yang di-share-nya cuma sama kalian doang. Oh. Buat recording kalian gitu. Tetap di-share, disimpan di YouTube. Tapi buat share kalian. Tapi di Private buat privasi. kalian. Di privacy, ya. di privacy. Boleh. Gitu. Kalau mau nanti chat aku ya di WhatsApp ya. Oke, kalau mau chat di WhatsApp. Dan gimana Dan? Kayak Danu lagi nggak di tempat deh. Dipanggil-panggil nggak nyaut. Oke, yang lain gimana? Kalau nggak ada nih kita, aku rasa cukup ya buat sesi obrolan sekarang. Dan di sini aku mau ngasih closing statement aja bahwa pada dasarnya kalau kita cukup sadar sama diri sendiri gitu ya, dan kita tahu apa sumber males sama rajinnya, kedepannya kita bisa prediksi kapan males sama kapan rajin. Jadi poin pertama adalah kesadaran diri dulu nih. Kita perlu sadar bahwa kita tahu apa yang jadi sumber malesnya kita, apa yang jadi rajinnya kita. Sumber males di sini dalam artian aktivitas-aktivitas apa atau hal apa yang draining energi kita. Sumber malas ini draining atau abisin, dan sumber rajin ini adalah recharging atau recharge, nambah. Nah, dengan kita tahu dua sumber ini, maka kedepannya kita bakal bisa prediksi, aduh aku sekarang lagi males, tapi kalau misalnya nanti ini bentar lagi nih kayaknya bakal rajin nih karena ada ini kegiatan kita udah bisa keprediksi gitu loh kedepannya. Tapi ya gitu, ini nggak bisa instan, butuh latihan. Nah, PR-nya dari ini tahu sumber males sama tahu sumber rajin. Gitu, guys. Paham nggak maksud aku, Naf? Paham. Tuh. Gitu paling, guys. Ini Danu nggak ada respon, Ani juga sama. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi mungkin segitu aja buat sesi obrolan kita sekarang. Dan paling nanti kita lanjut minggu depan di hari Jumat dengan sesi obrolan bebas. Aku nggak tahu nanti bakal ngobrolin apa. Karena itu beneran random, kalian yang nanya nanti. Jadi dicukupan sekian. Nama aku Snowflake. Bye-bye teman-teman. Thank you ya yang udah hadir ya ini. Thank you Kak. Thank you. Yo. Makasih juga. Bye. Bye.